Hanya dalam waktu setengah jam, rumah Zhao dibantal habis-habisan oleh Chen Ping. Seluruh rumah Zhao menjadi sunil senyap. Hanya bau darah di udara yang menceritakan kejadian tragis yang baru saja terjadi. Chen Ping berjalan keluar dari rumah Zhao, tubuhnya bersih tanpa noda darah, lalu menatap langit malam dan bergumam dalam hati, selanjutnya, giliran keluarga Qian. Setelah berkata demikian, dia melesat dan bergegas menuju ke rumah Qian. Ketika Chen Ping tiba di rumah Qian, keadaan sudah siaga tinggi. Rumah Qian dikelilingi oleh jebakan dan senjata tersembunyi, dan para majikan keluarga Qian berada dalam kondisi waspada tinggi, memegang senjata, mata mereka penuh ketegangan dan kewaspadaan. Chen Ping berdiri di depan gerbang rumah Qian, menatap pintu yang tertutup rapat dengan senyum sinis di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, lalu suatu kekuatan dahsyat menyerbu menuju gerbang rumah Qian. Terdengar suara, bang, yang keras dan gerbang rumah Qian langsung hancur berkeping-keping, serpihan kayu berhamburan kemana-mana. Siapa yang berani bersikap kasar di rumah Qianku? Qian Wanguan bergegas keluar dari rumah Qian, diikuti oleh sekelompok tetua keluarga Qian. Chen Ping menatap Qian Wanguan dan berkata, "Ini aku. Hari ini adalah hari di mana keluarga Qianmu akan hancur. Chen Ping, beraninya kau datang ke rumah Qianku dan mati sendirian." Qian Wanguan mencibir dan melambaikan tangannya, dan para tetua keluarga Qian bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping berdiri di sana, matanya memperlihatkan ekspresi jijik. Dia segera membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, api yang kuat dilepaskan dari tangannya. Api itu melesat ke arah tuan-tuan keluarga Qian bagal meteor terang. Para penguasa keluarga Qian menghindar satu demi satu, tetapi api itu seakan memiliki mata dan mengejar mereka dari dekat. Banyak tuan dari keluarga Qian terkena kobaran api dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat ini, wajah Qian Wanguan berubah drastis, lalu mengeluarkan senjata ajaib dari tangannya. Senjata ajal itu berkilauan dengan cahaya warna-warni dan memancarkan aura yang kuat. Qian Wanguan menggumamkan sesuatu dan melemparkan senjata ajaib itu ke arah Chen Ping. Chen Ping menatap senjata ajaib terbang itu tanpa rasa takut, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat menangkis senjata ajaib itu. Senjata ajal itu terlempar kembali dan menghantam Qian Wanguan dengan keras. Qian Wanguan merasakan kekuatan dahsyat mengalir deras ke dalam tubuhnya. Ia menjerit dan jatuh ke tanah, hanya menghembuskan napas terakhirnya. Menguasai. Ketika keluarga Qian melihat Qian Wanguan jatuh, mereka semua berteriak kaget. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus menggunakan api di rumah Qian, membunuh semua anggota keluarga Qian satu persatu. Kediaman Qian berada dalam kekacauan dan anggota keluarga Qian melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka tidak dapat lolos dari kejaran Chen Ping. Chen Ping bagaikan dewa kematian, mondar-mandir di sekitar rumah Qian. Kemanapun lewat, orang-orang dari keluarga Qian berjatuhan dan mati. Setengah jam kemudian, rumah Qian juga dibantai habis oleh Chen Ping. Seluruh rumah Qian runtuh. Hanya bau darah dan kobaran api di udara yang menceritakan kejadian tragis yang baru saja terjadi.
Qian Wanguan begitu ketakutan oleh pemandangan ini hingga dia buang air kecil tanpa sadar. Chen Ping melirik Qian Wanguan yang terjatuh ke tanah dan perlahan berjalan ke arahnya. "Kau, asal kau tidak membunuhku, aku bersedia memberimu semua harta keluarga Qianku." Qian Wanguan mulai memohon belas kasihan dari Chen Ping, bermaksud menggunakan harta keluarganya sebagai ganti nyawanya sendiri. Chen Ping melihat jumlah uang yang sangat besar dan tidak dapat menahan tawa. "Bodoh, kalau aku membunuhmu, bukankah harta keluargamu juga milikku?" kata Chen Pingi. Qian Wanguan tertegun dan agak tak berdaya, merasa sebelum para penjahat itu mati, mereka akan memohon belas kasihan, lalu menggunakan emas dan perak untuk membeli nyawa mereka. Mengapa Chen Ping tidak bermain sesuai aturan? Sebelum Qian Wanguan sempat bereaksi, seberkas api menghantamnya dan mengubahnya menjadi abu. Chen Ping mengambil tas penyimpanan dan memasukkan semua harta dan sumber daya keluarga Qian ke dalam sakunya. Keluarga Qian benar-benar kaya. Melihat tas penyimpanan yang menggembung, Chen Ping tersenyum. Chen Ping berjalan keluar dari rumah Qian, tatapannya masih dingin dan penuh tekad, menatap langit malam dan bergumam dalam hati, masih ada satu keluarga lagi, keluarga Sun. Setelah berkata demikian, dia melesat dan bergegas menuju ke arah Sun Mansion. Ketika Chen Ping tiba di rumah Sun, penjagaannya sudah ketat. Istana Matahari dikelilingi oleh rune dan formasi jahat. Para anggota elit keluarga Matahari juga memegang senjata jahat di tangan mereka, dan mata mereka memancarkan semacam kegilaan dan keganasan. Chen Ping berdiri di depan gerbang Sun Mansion, menatap Sun Mansion yang penuh dengan roh jahat, dengan senyum menghina di bibirnya. Dia melambaikan tangannya, dan energi kebenaran yang kuat mengalir menuju gerbang Sun Mansion. Energi positif bertabrakan dengan energi jahat di gerbang Sun Mansion, menghasilkan suara mendesis. Dalam sekejap, gerbang Sun Mansion hancur berkeping-keping. Siapa yang berani menerobos masuk ke Sun Mansionku? Sun Ba bergegas keluar dari Sun Mansion, diikuti oleh sekelompok kultivator jahat. Chen Ping menatap Sun Ba dan berkata, "Ini aku, pamanmu. Aku masih pamanmu, dan kau, seorang dewa bumi kelas 6, berani bersikap laricang seperti itu." Sun Ba mencibir dan melambaikan tangannya, dan para kultivator jahat itu mulai menggunakan sihir jahat mereka untuk menyerang Chen Ping. Chen Ping berdiri di tempat, dengan cahaya suci di malanya. Segera membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Seketika, sinar cahaya keemasan terpancar dari tangannya. Cahaya keemasan melesat ke arah para pembudidaya jahat bagaikan pedang tajam. Sihir jahat para kultivator jahat bertabrakan dengan cahaya keemasan Chen Ping, menghasilkan suara ledakan yang keras. Banyak kultivator jahat terkena cahaya keemasan dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat ini, wajah Sun Ba berubah drastis, mengeluarkan sebuah buku pemujaan dari tangannya dan menggumamkan sesuatu. Seketika, roh jahat yang kuat terlepas dari buku pemujaan itu. Energi jahat berubah menjadi tangan hitam besar dan mencengkeram Chen Ping. Chen Ping menatap telapak tangan hitam yang berterbangan itu tanpa rasa takut, melambaikan tangannya,
dan energi lurus yang kuat menangkis telapak tangan hitam itu. Telapak tangan hitam itu terlempar kembali dan menghantam Sun Ba dengan keras. Sun Ba merasakan energi jahat yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya, menjerit dan jatuh ke tanah. Menguasai. Ketika semua orang di keluarga Sun melihat Sun Ba jatuh, mereka semua berteriak kaget. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus menunjukkan energi kebenarannya di Sun Mansion, membunuh orang-orang dari keluarga Sun dan para kultivator jahat satu persatu. Istana Matahari tiba-tiba kacau balau, dan orang-orang dari keluarga Matahari serta para kultivator jahat melarikan diri kemana-mana. Namun, mereka tak dapat lolos dari kejaran Chen Ping. Chen Ping mondar-mandir di Sun Mansion bak pembawa pesan keadilan. Kemanapun lewat, orang-orang dari keluarga Sun dan para kultivator jahat berjatuhan ke tanah dan mati. Setengah jam kemudian, Sun Mansion juga dibantai sepenuhnya oleh Chen Ping. Seluruh Sun Mansion menjadi sunyi senyap, tak ada seorang pun yang hidup. Chen Ping merampas semua sumber daya yang bisa dirampas keluarga Sun. Saat Chen Ping keluar dari rumah Sun, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Berdiri di depan gerbang Sun Mansion, memandang matahari terbit di timur, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam dalam hati, mulai sekarang, Kabupaten Dongxiang tak akan lagi diganggu oleh ketiga keluarga ini. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama menyinari daratan Kabupaten Dongxiang, seluruh kota kabupaten itu gempar. Semua biksu menerima berita yang mengejutkan, keluarga Zhao, Qian dan Sun musnah dalam semalam. Orang-orang membicarakan berita itu, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Mereka tak bisa membayangkan orang macam apa yang bisa menghabisi tiga keluarga berkuasa dalam semalam. Pada saat ini, di rumah keluarga Lin, kepala keluarga Lin sedang cemas menunggu kabar. Ketika mendengar berita bahwa keluarga Zhao, Qian dan Sun hancur, dia tertegun pada awalnya, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Saudara Chen memang sangat kuat. Dia benar-benar menghabisi ketiga keluarga itu dalam semalam. Kata kepala keluarga Lin dengan penuh semangat. Lin Yuna berdiri di samping dan matanya berbinar kagum saat mendengar berita itu. Dia tahu semua ini karena Chen Ping, yang menyelamatkan keluarga Lin dan memperkuat posisi keluarga Lin di Kabupaten Dongxiang. Pada saat ini, Chen Ping kembali ke rumah keluarga Lin. Dia berjalan ke aula, menatap Patriark Lin dan Lin Yuner, tersenyum tipis, dan berkata, Patriark Lin, ketiga keluarga itu telah kuhancurkan. Mulai sekarang, Kabupaten Dongxiang tidak akan memiliki masalah lagi. Kepala keluarga Lin bergegas maju, membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, dan berkata, Rekan Taois Chen, kemurahan hati Anda sungguh luar biasa. Keluarga Lin kami akan selalu mengingat kebaikan Anda dan tidak akan pernah melupakan Anda. Chen Ping melambaikan tangannya sedikit dan berkata, Tuan Lin, Anda tidak perlu sopan. Saya ingin tahu apakah Norna Lin sudah membersihkan namanya. Kepala keluarga Lin berkata berulang kali, Jangan khawatir, rekan Daus Chen, namaku telah dibersihkan. Lin Yuna melangkah maju dengan wajah memerah dan meringkuk dalam pelukan Chen Ping. Kamu lelah sepanjang malam,
biarkan aku membantumu bersantai. Lin Yuna menarik Chen Ping ke dalam ruangan. Pada saat ini, nama Chen Ping menyebar di Kabupaten Dongxiang, telah menjadi tokoh legendaris di Kabupaten Dongxiang, dan reputasinya membuat semua kultivator terkagum-kagum. Orang-orang mulai merekomendasikan kepala keluarga Lin untuk menjadi putri Kabupaten Dongxiang, dan segera keluarga Lin menguasai seluruh Kabupaten Dongxiang. Chen Ping dan Hu Mazi menghabiskan beberapa hari lagi di Kabupaten Dongxiang. Kemudian, Chen Ping ingin pergi ke langit ke-8 dan menemui kepala istana keempat di Istana Raja Dewa, ingin menceritakan tentang kolusi kepala Istana ketiga dengan Istana Dao Jahat dan memintanya untuk lebih berhati-hati terhadap kepala Istana ketiga. Chen Ping, dengan kekuatanku saat ini, sungguh mustahil bagiku untuk mencapai surga ke-8. Mengikutimu hanya akan menjadi beban bagimu. Kenapa kau tidak pergi ke surga ke-8 dulu dan mencari tahu tentang Istana Dao Jahat? Setelah kekuatanku meningkat, aku akan pergi ke surga ke-8 untuk mencarimu. Hu Mazi berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa meskipun Hu Mazi telah mencapai alam abadi manusia tingkat ketiga, dengan kekuatan ini, tidak akan mampu mengalahkan seekor anjing pun di surga ke-8. Mengikuti saya memang sedikit membebani. Lagi pula, Hu Mazi telah merasakan manisnya keluarga Lin dan belum merasa cukup bersenang-senang, jadi dia ingin bermain lebih lama lagi. Lagi pula, keluarga Lin menyiapkan puluhan pembantu untuk Hu Mazi, yang bergiliran melayaninya, dan tidak ada seorang pun yang rela pergi. Baiklah, Tuan Hu, untuk sementara waktu, Anda tinggal di rumah keluarga Lin. Saya akan membantu Anda mencari informasi di surga ke-8, lalu kembali untuk mencari andal. Chen Ping mengangguk dan berkata, "Rekan Taois Chen, apakah kamu benar-benar harus pergi ke surga ke-8? Pada saat ini, kepala keluarga Lin bertanya, "Aku masih punya banyak hal yang harus kuurus di surga ke-8. Chen Ping mengangguk. "Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Para kultivator langit ke-8 jauh lebih kuat daripada para kultivator langit ke-7. Lagi pula, Istana Raja Lahi Kuil berada di langit ke-8. Karena kau telah membunuh kepala istana ke-6 kuil, kau harus waspada terhadap kuil yang akan berurusan denganmu." Patriark Lin memperingatkan, "Aku tahu, ini hanya kuil, aku tidak menganggapnya serius." Chen Ping tersenyum tipis. Melihat Chen Ping mengatakan ini, kepala keluarga Lin dapat menyimpulkan bahwa pasti ada kekuatan yang sangat besar di belakang Chen Ping. Jika tidak, Chen Ping tidak akan begitu sombong dan bahkan mengabaikan kuil. Chen Ping, saat kau pergi ke surga ke-8, jangan lupakan aku. Aku akan menunggumu di rumah. Kau bilang kau akan bertanggung jawab atasku. Lin Yuner berjalan mendekat dan memegang tangan Chen Ping lalu berkata, "Tentu saja aku tidak akan melupakanmu. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Aku akan kembali setelah bengkaknya meredal." Chen Ping berkata sambil tersenyum jenaka. Mendengar ini, wajah Lin Yuner langsung memerah karena malu. Tahu apa yang dimaksud Chen Ping. "Rekan Taois Chen, saya telah menghubungi 100 kultivator untuk membantu Anda membuka lorong kehampaan dan mengirim Anda ke surga ke-8.
Jika Anda membuka saluran hampa sendiri, konsumsi energinya akan terlalu besar, dan ada risiko saluran akan runtuh di tengah jalan, dan Anda akan berada dalam bahaya. Kepala keluarga Lin berkata, "Oke." Chen Ping mengangguk. Dia juga tahu bahwa dia harus membuka lorong itu, dan mungkin dia bisa, tetapi biayanya akan sangat besar.